Oke, kita bahas ini yuk. Pernah nggak sih kalian lagi iseng scroll-scroll TikTok, tiba-tiba nyangkut nonton drama yang ceritanya aneh banget, tapi anehnya lagi, kalian nggak bisa berhenti nonton. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar fenomena global yang cringe tapi bikin nagih ini. Hahaha, iya, kalian gak salah dengar. Itu beneran plot salah satu drama ini. Aneh kan? Gak masuk akal banget. Tapi jujur deh, jadi penasaran kan kelanjutannya gimana? Nah, inilah inti dari obrolan kita. Daya tarik aneh dari drama-drama super pendek ini. Semuanya emang selalu berawal dari lubang kelinci media sosial, ya kan? Satu klik, sekali geser, dan tahu-tahu kita udah kesedot jauh banget ke dalamnya. Mungkin niat awal cuma mau lihat video kucing lucu, apa cari resep. Tiba-tiba di layar muncul CEO ganteng jatuh cinta sama montir bengkel. Setiap episodenya yang cuma semenit, selalu ditutup dengan cliffhanger yang bikin kita mikir, oke deh, satu lagi aja. Gak sadar, udah lupa tadi buka HP mau ngapain. Jadi, apa sih sebenarnya fenomena yang sukses nyuri waktu kita ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ini bukan sinetron biasa loh, formatnya ini dirancang dengan sangat cerdas. Setiap elemen dari drama mikro ini emang sengaja dibikin biar kita ketagihan. Formatnya vertikal, pas banget buat ditonton di HP. Ceritanya super ngebut dan penuh drama. Nggak ada deh adegan yang ngebosenin. Tiap akhir episode digantungin biar penasaran. Terus monetisasinya juga agresif. Sering banget kita disuruh bayar buat lanjut nonton. Awalnya dari Tiongkok, tapi sekarang udah menyebar ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita lihat skala sebenarnya dari fenomena ini. Ini bukan lagi sekedar tren iseng di TikTok. Di Tiongkok, ini tuh industri raksasa yang skalanya sampai bikin pemerintah turun tangan. Coba lihat angka ini. Ini proyeksi pasar drama mikro di Tiongkok untuk tahun 2024. 50,44 miliar RMB. Itu setara sekitar 7 miliar dolar AS. Gila kan? Angka sebesar itu untuk drama-drama aneh yang kita tonton di HP. Seberapa besar sih industri ini? Jadi gini, untuk pertama kalinya, pendapatan dari drama mikro ini diprediksi bakal ngelewatin total pendapatan box office semua bioskop di Tiongkok. Bayangin deh, drama vertikal di HP bisa ngalahin film layar lebar. Ini nunjukin pergeseran budaya yang masif. Jangkauannya, wah jangan ditanya. Lebih dari setengah pengguna internet di Tiongkok, itu sekitar 576 juta orang, nontonin drama-drama ini. Artinya, ini bukan lagi tontonan minoritas, tapi udah jadi hiburan mainstream buat ratusan juta orang. Nah, disinilah ceritanya jadi makin serius. Kalau sesuatu udah jadi sebesar dan seberpengaruh ini, pemerintah pasti mulai ngelirik. Pemerintah Tiongkok sekarang sampai bikin aturan buat ngontrol kontennya, terutama yang terlalu mengagungkan kekayaan dan plot romansa yang nggak realistis. Pertanyaannya, kenapa? Kenapa pemerintah peduli banget sama cerita soal CEO dan gadis biasa? Jawabannya itu ada di persimpangan antara psikologi, biologi evolusioner, dan masalah sosial yang sangat nyata. Yuk kita bongkar, kenapa sih cerita-cerita ini begitu menarik, dan kenapa juga dianggap berpotensi bahaya. Pernah dengar soal teori kultivasi? Gampangnya gini, apa yang kita tonton terus-terusan, lama-lama bakal membentuk cara kita memandang dunia. Kalau kita non-stop nonton cerita miliarder jatuh cinta sama sopir pribadinya, alam bawah sadar kita bisa-bisa mulai mikir kalau hal itu mungkin aja terjadi. Padahal di dunia nyata kemungkinannya kecil banget. Oke, sekarang kita kenalan sama satu konsep kunci lagi, hipergami. Ini bukan soal ngejudge ya, ini lebih ke pola sosiobiologis yang emang ada di banyak budaya. Ini adalah kecenderungan, terutama pada perempuan, untuk mencari pasangan yang status atau sumber dayanya di atas mereka. Nah, ini dia momen ahanya. Plot drama yang kelihatannya konyol itu sebenarnya menyentuh naluri evolusi kita yang paling dalam dan paling rasional. Zaman dulu bagi seorang perempuan, milih pasangan yang sumber dayanya banyak itu bukan soal kemewahan, tapi soal bertahan hidup, biar anak-anaknya terjamin makanan dan keamanannya. Drama-drama ini pada dasarnya adalah versi modern yang super lebay dari naluri purba itu. Sekarang kita lihat gimana semua ini nyambung ke masalah yang lebih besar. Ketika fantasi yang didorong oleh hipergami ini ketemu sama realita ekonomi modern, muncullah masalah demografis yang nyata yang bikin banyak pemerintah pusing. Para peneliti menyebut ini sebagai hambatan pernikahan. Gini alurnya, media bikin standar kita soal pasangan ideal jadi makin tinggi. Di saat yang sama, kondisi ekonomi buat semua orang makin susah. Akibatnya, jumlah orang yang bisa memenuhi kriteria super tinggi itu jadi makin sedikit. Ujung-ujungnya, banyak yang nunda nikah atau bahkan nggak nemu pasangan sama sekali. Penting nih buat dibedain. Ini bukan soal child free atau pilihan sadar untuk nggak punya anak.
Ini adalah involuntary childlessness, sebuah kondisi di mana orang sebenarnya pengen punya keluarga, tapi ngerasa nggak bisa nemuin situasi atau pasangan yang pas buat memulainya. Nah, inilah yang bikin pemerintah khawatir, karena ini langsung ngaruh ke angka kelahiran yang terus menurun. Oke, setelah kita ngomongin skala global dan teori-teori besar, sekarang kita bawa lagi ke diri kita sendiri. Apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini buat kehidupan kita? Nggak ada yang salah kok sama menikmati fantasi. Kuncinya itu kesadaran diri. Kita perlu mempraktikkan apa yang saya sebut pemetaan realitas. Yaitu, secara sadar menilai jarak antara ekspektasi yang dibentuk fiksi sama kemungkinan yang ada di dunia nyata. Ini cara praktisnya. Coba deh bikin analisis untung rugi dari harapanmu. Kalau kamu pengen pasangan yang super sukses, kamu siap nggak sama konsekuensi waktunya yang mungkin terbatas? Kalau kamu pengen jadi pasangan yang di rumah aja, kamu siap nggak sama resiko ketergantungan finansial? Setiap keinginan pasti ada harganya, dan menyadari itu adalah langkah pertamanya. Jadi intinya gini, jadilah penonton yang lebih cerdas, sekaligus pemain yang lebih bijak dalam hidupmu sendiri. Sadari kalau media itu membentuk cara pandang kita, pahami apa yang benar-benar penting buat kamu, dan yang paling utama, perluas referensimu. Ngobrol sama orang beneran, dengerin cerita mereka. Kenyataannya, dunia nyata itu seringkali jauh lebih kompleks dan menarik dari fiksi manapun. Nah, saya tinggalin kalian dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Di tengah lautan ekspektasi dari media dan tekanan sosial, meluangkan waktu untuk benar-benar kenal sama diri sendiri dan apa yang kita mau, itu mungkin langkah paling penting yang bisa kita lakukan.